Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing, sering ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Al-Ustadz Dr. Haji Sugiharto MA. Beliau ini seorang akademisi, seorang dosen, dan juga praktisi dakwah. Kalau kita melihat dari CV beliau itu, sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali dengan dunia agama. Betul. Tapi hari ini kita ulik kenapa kemudian beliau ini memutuskan untuk konsen dalam agama. Dan bahkan kalau masalah ayat-ayat itu, kalau tadi kita mendengarkan khutbah dari beliau, Masya Allah, mungkin banyak di antara kita para da'i yang tidak menguasai dalil. Tapi hari ini kita dengarkan dari beliau, benar-benar dalilnya tuh full. Kalau tadi berbicara tentang bagaimana peradaban kemudian dibangun itu, dimulai dari keluarga dengan pendidikan yang terbaik gitu kan, memberikan makanan yang terbaik dan sebagainya. Ini kemudian menjadi renungan bagi kita yang sudah terlahir kemudian linear dengan pendidikan agama, harusnya malu. Dan kita harus bisa mengimbangi beliau ini, soal urusan dunia dan juga urusan agama. Karena tadi kita jika mengutip satu khutbah dari beliau, mengutip juga dari qaul Imam Syafi'i, bahwa man arada dunya fa'indaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'indaihi bil ilmi. Monggo Ustaz, ceritakan pengalaman sehingga menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih Ustadz Istajib untuk kesempatannya. Jadi pertama kali saya memang pada waktu SMA ya, tapi ini saya harus mengatakan bahwa ini hidayah karunia Allah yang untuk usia anak SMA tentu jarang ya, sengaja gitu mencari ilmu jarang. Tapi saya pada waktu SMA kelas 3 itu rasanya terbimbing oleh Allah kalau menonton Buya Hamka berceramah di televisi, itu hati saya tentram. Setiap kali beliau berceramah saya nonton tentram. Berikutnya saya selalu menanti. Jadi memang sudah diagendakan kalau jadwal beliau saya harus nonton. Nah, pada waktu ini agak mundur sedikit karena faktor kondisi keluarga ya, usaha bapak saya itu jatuh sebagai pedagang. SMP kelas 3 itu saya juga harus mengatakan, saya kira ini karena selain nasihat orang tua, ini hidayah dari Allah. SMP kelas 3 itu saya sudah memutuskan sendiri sekolah ketika bapak saya mengatakan, "Nak, kamu sekolah saja ke sekolah pendidikan guru." Saya tidak mau, Pak, saya mau masuk SMA, saya ingin kuliah, jika bapak tidak ada rezeki untuk membiayai saya akan sekolah sendiri. Itu SMP kelas 3. Masya Allah. Sehingga SMP kelas 3 itu saya sudah bercita-cita sangat kuat, syukur alhamdulillah. SMA saya mulai masuk SMA dari kelas 1 itu juara 1 dari satu sekolah sampai kelas 3, kelas 1, 2, 3. Sehingga pada waktu itu masih zaman ada proyek Perintis 2, Perintis 4. Waktu itu saya bebas untuk masuk ITB, tapi tidak saya ambil. Saya boleh masuk UGM, masuk UI, masuk IPB, tidak saya ambil. Karena saya sudah menetapkan cita-cita dari SMP kelas 3 untuk menjadi pendidik. Sehingga saya ambillah masuk ke IKIP Jakarta. Lagi-lagi saya harus mengatakan ini memang hidayah, betapa begitu. Selain ada kemauan ya Ustaz ya, dari dalam itu semua harus ada kemauan dari dalam. Saya kuliah itu di Jakarta, kuliahnya bahasa Inggris, tapi alhamdulillah rajin ke masjid. Mendengarkan ceramah dari guru tetap, seminggu paling tidak saya mendengarkan kajian itu 3-4 kali dalam satu minggu. Dan itu saya jalani selama 5 tahun. Dari 4 guru ngaji ini dari 1 guru ngaji. Saya masih hafal nama-nama beliau. Sehingga pada waktu saya belum lulus kuliah, karena saya juga rajin berorganisasi, saya dulu ketua senat Ustaz, perguruan tinggi. Saya masih bujangan sudah diminta jadi ketua masjid. Mau nggak mau kalau jadi ketua masjid itu harus memberi sambutan kalau Ramadan. Nah pada saat itulah saya mulai memberi sambutan
kata para sesepuh, ini di Sugiarto kalau ngasih sambutan enak nih, bahasanya runtut. Nah, jadi saya pernah Ustadz itu masih bujangan sudah memberi nasihat perkawinan. Ketika pulang kampung ke Lumajang, mereka tahu saya masih bujangan, mereka hanya butuh ayat-ayat saja katanya. Dengan dalam tanda petik ya, quote unquote, terpaksa saya harus memberi nasihat perkawinan. Dan saya mulai berkhutbah hari raya itu masih bujangan pada waktu itu. Usia saya mungkin baru 24 tahun. Itulah awal mula. Dan saya memang alhamdulillah punya salah satu hobinya juga suka membaca. Saya mau sharing kepada para pendengar, saya sangat ingat dengan pidatonya Margaret Thatcher, kekuatan berpikir ya. Margaret Thatcher itu mengatakan, watch your thought for they become your words. Jadi perhatikan tuh isi pikiranmu, karena pikiranmu itu akan terlihat di kualitas ucapan. Jadi kalau bicaranya bagus, otaknya isinya begitulah. Tapi kalau bicaranya tidak bagus, otaknya pun tidak bagus. Lalu Margaret Thatcher bilang, watch your actions, watch your words, for they become your actions. Perhatikan kata-katamu, karena kata-katamu itu nanti akan terlihat dalam tindakan. Ya. Ini bisa jadi quotes hari ini nih. Nah, jadi perhatikan kata-katamu, karena kata-katamu itu akan terlihat di dalam perilakumu. Cerminan. Cerminan. Jadi kalau orang perilakunya bagus, itu pada umumnya kalau ngomong ya bagus. Insya Allah ya. Begitu. Lalu Margaret Thatcher bilang, watch your actions for they become your habit. Perhatikan jika engkau berperilaku, karena perilakumu itu akan menjadi kebiasaan. Contoh, orang tidak pernah sholat duha, begitu sholat duha merasakan nikmatnya, dia akan mengulang lagi. Orang baca Quran begitu nikmat baca Quran, mengulang, jadi habit itu, jadi kebiasaan. Nah, kata Margaret Thatcher melanjutkan pidatonya, ini Perdana Menteri Inggris tahun 90-an ya. Nah, watch your habit for they become your character. Perhatikan kebiasaanmu, karena kebiasaanmu itulah karaktermu. Dari karakter itu adalah tindakan yang diulang-ulang sebagai kebiasaan, maka itu jadi karakter orang. Watch your character for they become your destiny. Perhatikan karaktermu, karena karaktermu itu akan menentukan tujuan hidupmu. In other words, what you think you will become. Dengan bahasa yang lain, apa yang kamu bayangkan hari ini, apa yang kamu pikirkan hari ini, maka di kemudian hari, maybe in the next 10 years, in the next 15 years, maka kamu akan menjadi yang kamu pikirkan hari ini. Maka mulailah bercita-cita tinggi, kata Pak Soekarno, gantungkan cita-citamu setinggi langit, maka kalau kamu jatuh, akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi tidak jatuh ke bumi, cita-cita tinggi itu jatuhnya di antara bintang-bintang. Maka jangan pernah bercita-cita terlalu rendah, harus tinggi. Nah, itu sementara Ustaz. Kalau ada pertanyaan yang lain ya bisa saya lanjutkan. Mungkin satu lagi sebelum kita tutup, Syekh. Bagaimana kemudian Syekh menanggapi atau dokter menanggapi fenomena yang saat ini, bahkan kecenderungan muda-muda ataupun generasi saat ini itu kalau sudah dia fokus ke satu tujuan ataupun satu misalkan hanya untuk mencari ilmu saja, mencari ilmu umum, tetapi dia enggan untuk kemudian mengimbanginya dengan ilmu agama. Karena padahal harusnya keduanya harus seiring dan sejalan gitu. Kalau kita lihat sekarang ini banyak anak-anak muda ataupun generasi muda yang mulai malu untuk mendatangi masjid, mulai malu untuk mendatangi majelis ta'lim. Ini tantangan yang memang tidak mudah untuk kita hadapi di masa depan. Ini bagaimana untuk menghadapi hal demikian? Saya ingat dengan kata-katanya Albert Einstein ya, yang tadi di dalam khutbah tidak keluar karena spontanitas saja. Jadi kata Albert Einstein, science without religion is blind. Berilmu saja tidak punya iman itu buta. Faktanya para pencuri, para koruptor di negeri kita ini orang-orang pinter, tapi karena tidak punya iman, buta mereka. Aspal dimakan, besi dimakan, semen dimakan, itu yang pasir dimakan, itu tiang BTS dimakan. Itu kata Albert Einstein. Science without religion is blind.
Religion without science is lame. Kamu menguasai agama, tapi tidak berilmu pengetahuan, kamu lumpuh, tidak bisa berkompetisi dengan orang lain. Maka jangan menyesal di kemudian hari jika orang lain menguasai ekonomi, Anda tidak. Nah, maka sebagai orang Islam, kalau kembali kepada Al-Quran, itu memang dalilnya surat Al-Qasas ya, yang tadi saya sampaikan di dalam khutbah, ayat 77, memang orang Islam itu wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Orang Islam itu dianjurkan untuk mencari keselamatan negeri akhirat. Maka wajib hukumnya menuntut ilmu. Balatan sanasibaka minad dunya. Orang Islam itu boleh cita-citanya masuk surga, tidak boleh mengabaikan kualitas hidup di dunia. Jadi dia harus dua-duanya. Dengan demikian, dan pengalaman hidup saya, pinter saja tanpa iman tidak memiliki ketentraman batin. Jadi ketentraman batin itu harus dengan iman. Dan satu kutipan terakhir, orang berilmu saja nggak punya iman, nggak punya mulia. Atau sebaliknya, beriman saja tidak berilmu, nggak bisa mulia. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Semoga bermanfaat. Masya Allah. Sangat luar biasa ini, sangat luar biasa. Mungkin dari segi episode yang lalu-lalu ini paling wah ini, paling luar biasa gitu. Karena sepanjang tadi kita buka sampai dengan penutup ini berisi tentang quote semua. Biasanya kita quote itu di terakhir, tapi hari ini saya tidak bisa berkata-kata apapun karena saking terpananya dan sangat luar biasa nasihat dari saya punya quotes yang lain, nasihat perkawinan, tapi nggak pas. Yang saya quotes itu Matthew Henry, seorang pendeta, tapi terjemahan dari penjelasan pendeta ini mengikuti hadis Rasulullah. Jadi ini pendeta kelahiran Wales, saya pernah di Wales, meninggal di Skotlandia, saya pernah menginap di Skotlandia 8 hari. Jadi saya sangat terkesan. Namanya Matthew Henry. Lain kali kita. Siap. Baik, para pemirsa sekalian, alhamdulillah hari ini kita telah mendapatkan banyak hikmah, banyak ilmu bahwasanya antara iman, ilmu, dan amal itu harus kita sama-sama kejar, harus diimbangi, tidak boleh meninggalkan salah satunya agar kita menjadi manusia yang benar-benar mulia, yang kemudian mampu berperan untuk membangun. Ini Ustaz, ini ucapannya bagus, itu ayatnya keluar lagi karena disebut. Yang namanya amal soleh itu dasarnya harus iman. Betul. Surat An-Nahl surat 16 ayat 97. Man amila soliham min dzakari au unsa wa huwa mu'minun. Siapapun yang berbuat baik, laki-laki perempuan, asal karena iman, maka Allah memberi ganjaran hayatan thayyibah. Hidupmu pasti baik. Walanajiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti matimu lebih baik dari hidupmu. Subhanallah. Insyaallah, sekali lagi mudah-mudahan program ini senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Tetap dukung program acara kita di sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.